Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil produk PKMK kami dengan judul Kabarin atau kapur barus beraroma mint sebagai solusi untuk mengusir semut yang aman dan ramah lingkungan. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Rizka Amalia Rahmawati dengan NIM 064. Yang kedua, Azahra Yasmin Rahmalia dengan NIM 009. Yang ketiga, Aprilita Dina Anggraini dengan NIM 455. Untuk bab 1 adalah pendahuluan yang berisi beberapa poin, diantaranya adalah latar belakang. Latar belakang diciptakannya produk ini adalah banyaknya produk pengusir semut, baik dalam bentuk cair maupun bentuk padat, yang jika digunakan akan menimbulkan bekas pemakaian dan mengotori ruangan. Maka dari itu, kami menciptakan sebuah produk berupa kamper atau kapur barus sebagai pengusir semut, dan jika digunakan tidak menggunakan bekas pemakaian dan tetap menjaga lingkungan serta tidak mengotori ruangan. Untuk poin yang kedua adalah potensi dan peluang pasar. Potensi pasar produk ini adalah banyaknya masyarakat yang menyukai aroma daun mint yang dianggap menyegarkan. Untuk peluang pasarnya adalah banyaknya masyarakat yang masih memiliki kesadaran akan penggunaan bahan alami seperti daun mint untuk mengatasi atau mengusir masalah semut pada ruang lingkup rumah tangga. Untuk poin yang ketiga adalah jenis dan spesifikasi komoditas. Produk ini berupa kamper atau kapur barus beraroma daun mint yang nantinya jika digunakan tidak akan menimbulkan bekas pemakaian. Aroma dari daun mint inilah yang nantinya dapat mengusir semut. Poin yang keempat adalah karakteristik pasar sasaran. Karakteristik pasar sasaran produk ini ditinjau dari beberapa segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi demografi, yang dimana produk ini ditujukan kepada masyarakat yang sudah berumur 19 sampai 45 tahun. Yang kedua adalah segmentasi geografi, yang dimana produk ini ditujukan kepada masyarakat yang berada di wilayah Surabaya dan di sekitarnya. Untuk yang ketiga adalah segmentasi psikografi, yang dimana produk ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi akan kebersihan lingkungan. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada potensi sumber daya. Jadi dalam menciptakan sebuah produk perlu memperhatikan kelayakan dan kenyamanan saat produk tersebut digunakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak mengotori ruangan saat produk tersebut digunakan. Selain itu, dalam pengemasannya kami juga menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan dapat melindungi isi kemasan. Selain itu, hal ini dapat menambah kepercayaan konsumen dan produk dapat tersampaikan dengan baik ke tangan konsumen. Produk ini memanfaatkan daun mint yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pengolahan makanan atau minuman saja. Daun mint, baking soda, dan cuka yang nantinya akan diproduksi diperoleh dari supplier yang berkualitas. Dalam pembuatannya juga, produk ini memerlukan adanya proses kimia. Yang kedua adalah proyeksi cash flow atau arus kas. Perhitungan proyeksi ini dilakukan selama 2 tahun dengan asumsi adanya peningkatan pendapatan sebesar 5% setiap 4 bulan. Bisa dilihat ada kas awal, pendapatan penjualan, biaya bahan baku, biaya perjalanan lokal, dan biaya lain-lain. Nah, di sini kami sudah membuat rinciannya pada bulan pertama sampai bulan ke-6, lalu dilanjutkan pada bulan ke-7 sampai bulan ke-12, bulan ke-13 sampai bulan ke-18, dan yang terakhir bulan ke-19 sampai bulan ke-24. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa produk Kabarin ini sangat layak untuk dijalankan karena profitable dan sangat menjanjikan labanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Pertama adalah pemantapan riset dan uji klinis. Pemantapan riset dilakukan untuk mengetahui peluang apakah produk dapat masuk di pasar atau tidak. Kedua, pengujian klinis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kandungan yang terkandung di dalam produk. Pengujian dalam produk Kabarin ada beberapa, yaitu pertama, pengujian di laboratorium FKM untuk mengetahui senyawa flavonoid dalam produk. Kedua, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah produk tersebut dapat menyublim dan mengeluarkan aroma mint di ruangan terbuka. Dan yang terakhir adalah pengujian pada daun mint itu sendiri, apakah aroma daun mint dapat mengusir semut. Yang kedua adalah pengemasan dan labelisasi. Pengemasan produk Kabarin menggunakan toples berbahan dasar plastik. Hal ini dengan mengutamakan keamanan produk agar sampai ke tangan pasien dengan aman. Selanjutnya adalah labelisasi produk dengan menggunakan daun mint agar sesuai dengan produk yang diproduksi, yaitu kapur barus beraroma mint. Selanjutnya adalah pemasaran. Ada 2 jenis pemasaran yang kita lakukan, yaitu pemasaran secara online menggunakan marketplace yang sudah ada dan juga pemasaran secara offline. 4. Tahapan pengerjaan. Ada beberapa tahapan pengerjaan yang dilakukan di dalam produk Kabarin. Pertama adalah persiapan awal produksi, kedua adalah pemantapan riset dan uji klinis, ketiga adalah pemberian bahan baku, keempat adalah pembuatan produk, kelima pengemasan dan labelisasi, keenam pemasaran produk, dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dari awal sampai akhir. Dan yang kelima adalah evaluasi keberlanjutan usaha. Evaluasi keberlanjutan usaha ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adalah launching produk. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan produk ke masyarakat serta mengumpulkan feedback dari pelanggan pertama. Dan yang kedua adalah menambah aroma varian baru agar masyarakat juga bisa merasakan aroma varian lainnya. Dan yang ketiga adalah distribusi ke seluruh Indonesia. Dan terakhir adalah menambahkan kode QR dalam metode pembayaran. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran. 4. Mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Bisa dilihat pada tabel. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu perlengkapan dan peralatan
Yang kedua, bahan habis pakai. Yang ketiga, perjalanan lokal. Dan yang terakhir adalah lain-lain, di mana setiap masing-masing jenis pengeluaran sumber dananya didapatkan dari Belmawa dan dari perguruan tinggi. Di sini kami juga sudah membuat besaran dana, rinciannya dari Belmawa berapa, dari perguruan tinggi berapa, hingga akhirnya didapatkan jumlah rekap dana dari Belmawa sebesar Rp3.300.000, dari perguruan tinggi sebesar Rp2.066.000. Selanjutnya yang kedua yaitu jadwal kegiatan. Bisa dilihat jenis kegiatan yang pertama yaitu persiapan, dilakukan pada bulan November 2023 dengan penanggung jawab Yasmin, Rizka, dan Lita. Lalu jenis kegiatan yang kedua yaitu perencanaan konsep, dilakukan pada bulan November 2023 dengan penanggung jawab Yasmin, Rizka, dan Lita. Lalu yang ketiga ada pembelian alat dan bahan, dilakukan pada bulan Desember 2023 dengan penanggung jawab Yasmin dan Lita. Lalu yang keempat adalah produksi, dilakukan pada bulan Desember 2023 dengan penanggung jawab Yasmin, Rizka, dan Lita. Lalu jenis kegiatan yang selanjutnya adalah pengemasan, dilakukan pada bulan Desember 2023 dengan penanggung jawab Yasmin, Rizka, dan Lita. Lalu yang selanjutnya adalah jenis kegiatan promosi dan pemasaran, dilakukan pada bulan Januari 2024 dengan penanggung jawab Yasmin dan Lita. Lalu selanjutnya adalah evaluasi, dilakukan pada bulan Januari 2024 dengan penanggung jawab Yasmin, Rizka, dan Lita. Lalu yang selanjutnya adalah penyusunan laporan kemajuan, dilakukan juga pada bulan Januari 2024 dengan penanggung jawab Yasmin, Rizka, dan Lita. Lalu yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir, dilakukan pada bulan Januari 2024 dengan penanggung jawab Yasmin, Rizka, dan Lita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.